Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, saya Reva Yemi Maginting dengan NIM 210101-127. Saya semester 2 Prodi PAK Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang teori-teori belajar. Ya, yang pertama yaitu mengenai teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Adapun beberapa ahli menyatakan yang pertama yaitu Watson. Teori kondisi ini lebih lanjut dikembangkan oleh Watson pada tahun 1970. Setelah mengadakan serangkaian eksperimen, ia menyimpulkan bahwa perubahan tingkah laku dapat dilakukan melalui latihan atau pembiasaan interaksi terhadap stimulus dan terhadap stimulus-stimulus yang diterima menurut Watson. Stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati. Watson menganggapnya sebagai faktor yang tak perlu diketahui. Sebab menurut Watson, faktor-faktor yang tidak teramati tersebut tidak dapat menjelaskan apakah proses belajar sudah terjadi atau belum. Yang berikutnya ada menurut Tom Dicke, mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga bisa berbentuk pikiran, perasaan, atau gerakan. Dari pengertian ini, wujud tingkah laku tersebut bisa saja dapat diamati ataupun tidak dapat diamati. Teori belajar Tom Dicke ini juga disebut sebagai Abran. Menurut Tom Dicke, dilakukan bila seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas masalah yang dihadapinya. Karakteristik belajar trial and error adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya motif pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, seseorang berusaha melakukan berbagai macam respon dalam rangka memenuhi motifnya. Yang ketiga, respon-respon yang dirasakan tidak bersesuaian dengan motifnya dihilangkan. Dan yang keempat yaitu akhirnya seseorang mendapatkan jenis respon yang paling tepat. Kita memasuki kelebihan dari teori behavioristik. Adapun kelebihan dari behavioristik ini yang pertama yaitu model behavioristik sangat cocok untuk memperoleh praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, relaksi, daya tahan dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Adapun kelebihan yang kedua yaitu teori behavioristik ini juga cocok untuk diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulang dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk yang penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Yang berikutnya ada kekurangan dari teori behavioristik. Kekurangan dari behavioristik ini ada 3, yaitu yang pertama, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Yang kedua, yaitu penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses
pembelajaran tidak menyenangkan bagi siswa yaitu guru sebagai sentral bersikap otoriter. Komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid-murid. Yang ketiga yaitu penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik. Justru dianggap metode yang saling efektif untuk menerbitkan siswa. Implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan belajar, sifat materi pelajar, karakter peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik, memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tepat, tidak berubah. Pengetahuan tentang terstruktur dengan rapi sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan ke orang yang belajar atau peserta didik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pendidik atau guru, itulah yang harus dipahami oleh murid. Salah satu contoh pembelajaran behavioristik adalah pembelajar terprogram, di mana pembelajar terprogram ini merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip pembelajaran operant condition yang dimana oleh Skinner menyatakan bahwa pembelajaran secara berurutan yang bersifat frame memberikan informasi dalam potongan kecil dan dilengkapi dengan tes yang akan direspon oleh peserta didik. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran disampaikan dalam bentuk PowerPoint, disusun secara rinci dan bagian-bagian kecilnya. Teori berikutnya yaitu ada mengenai teori belajar kognitif. Belajar menurut teori belajar kognitif ini merupakan suatu proses interaksi yang tercantum ingatan, retensi, pengelolaan informasi, dan aspek kejiwaan lainnya. Dengan kata lain, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat konteks. Proses belajar yang terjadi antara lain mencakup peraturan stimulus yang diterima dan menyelesaikan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki dan berbentuk di dalam pikiran seseorang berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Berdasarkan pemahaman dan pengalaman-pengalaman sebelumnya, berbeda dengan teori belajar behavioristik. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Para penganut teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja, tetapi belajar merupakan satu perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang tampak. Dengan demikian, teori belajar kognitif sering juga disebut model perceptual. Yang berikutnya yaitu mengenai beberapa tokoh yang mengungkapkan mengenai teori ini. Yang pertama yaitu James Piaget. Menurut James Piaget, proses belajar sebenarnya terjadi dari 3 tahap, yakni asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Yang pertama yaitu ada menurut James Piaget. Menurut Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu asimilasi, akomodasi, dan akuilibrasi atau penyeimbangan.
Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian struktur kognitif keadaan situasi yang baru. Sedangkan akulibrasi adalah penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Yang kita masuk kelebihan dari kognitif ini. Yang pertama yaitu pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda sehingga pendekatan dalam pelajaran pun harus berbeda-beda. Pembelajaran berpusat pada siswa yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Yang kedua yaitu kelemahan teori belajar kognitif. Adapun kelemahan dari teori belajar kognitif ini yang tidak diambil dari proses stimulus respon yang berakibat dengan kelemahan disiplin siswa. Strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru yang tidak mengenal manajemen kelas baik akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan percepatan perkembangan memenuhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindari. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi perkembangan penelaraan peserta didik. Perlu disadari bahwa penelaraan bukanlah suatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Teori yang berikutnya adalah teori belajar humanistik. Teori belajar adalah memanusiakan manusia dan melihat manusia pada aspek filosofis dan psikologisnya. Proses belajar dianggap berhasil jika telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar, sudut pandang perilaku, bukan sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adanya membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membentuk dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Teori belajar konstruktivisme. Teori ini adalah teori yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat. Pembelajaran yang bersifat membangun atau konstruktivisme adalah jawaban ketika siswa sudah tidak diberi pembelajaran satu arah. Pembelajaran konstruktivisme memberi kesempatan pada siswa untuk bereksplorasi dengan media dan bahan ajar yang ada dan aktif untuk menggali informasi di dalamnya. Guru harus terus berupaya agar siswa dapat mempelajari dan memahami bagaimana pengetahuan serta menerapkannya dalam kehidupan mereka. Berikutnya yaitu mengenai definisi konstruktivisme menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut Piaget, adalah psikolog pertama yang dikenal menggunakan filsafat konstruktivisme dalam proses belajar. Piaget menjelaskan bagaimana proses pengetahuan seseorang dalam teori perkembangan intelektualnya. Yang kedua yaitu menurut Hill, memberikan pengertian bahwa teori belajar konstruktivisme adalah tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari seseorang. Yang ketiga ada menurut Szymanski, mengatakan bahwa teori belajar konstruktivisme merupakan aktivitas yang aktif ketika siswa
melatih sendiri pengetahuannya, mencari tahu apa yang sudah dipelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dengan kerangka berpikir sendiri. Yang keempat yaitu ada menurut Carly dan Margareta. Menurut mereka, teori belajar konstruktivisme adalah sebuah proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif, sehingga akhirnya pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa lewat pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana sih dan apa tujuan dilaksanakannya pembelajaran konstruktivisme, yaitu yang pertama ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi langsung kepada benda-benda konkret ataupun model artifisial. Yang kedua yaitu memperhatikan konsepsi awal siswa guna menanamkan konsep yang benar. Dan yang ketiga ada sebagai proses mengubah konsepsi-konsepsi siswa yang sudah ada dan mungkin salah. Dapat kita lihat dari tampilan di belakang saya. Yang berikutnya yaitu apa tujuan konstruktivisme. Tujuan dari konstruktivisme itu yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Yang kedua yaitu membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama Kelebihan dari konstruktivisme ini yaitu yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua yaitu menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat ada menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima yaitu melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang berikutnya ada kekurangan dari konstruktivisme. Yang pertama yaitu sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua yaitu dalam penerapan teori belajar konstruktivisme. Guru harus memiliki kreativitas dalam merancang pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme ini. Yang ketiga yaitu ada siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Yaitu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai karakteristik konstruktivisme. Karakteristik konstruktivisme yang pertama yaitu belajar aktif atau active learning. Yang kedua yaitu siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran bersifat otentik dan situasional. Yang ketiga yaitu aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Yang keempat, siswa harus dapat mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya dengan sebuah proses yang disebut bridging. Yang kelima yaitu siswa harus mampu memfleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang keenam yaitu guru lebih berperan sebagai fasilitator yang telah dapat membantu siswa dalam melakukan konstruksi pengetahuan. Yang terakhir yaitu guru harus dapat memberi bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh proses belajar. Yang selanjutnya kita mengenai peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme.
Peran guru yang pertama yaitu menyiapkan pengalaman belajar yang tepat. Yang kedua, memberi kegiatan yang memotivasi keingintahuan peserta didik. Yang ketiga, menyediakan sarana yang merangsang peserta didik untuk berpikir secara produktif. Yang keempat, memonitor dan mengevaluasi proses dan melihat hasil belajar peserta didik. Yang kelima, memberi umpan balik atas bukti kegiatan. Yang keenam, tujuan dan apa yang akan dilakukan di kelas sebaiknya dibicarakan bersama sehingga peserta didik merasa terlibat. Yang ketujuh, memahami pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tugas guru ialah membantu peserta didik agar mampu mengonstruksi pengetahuannya sesuai dengan situasinya yang konkret. Selain penguasaan yang luas dan mendalam, seorang guru juga dituntut untuk menguasai beragam strategi pembelajaran sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi peserta didik. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu strategi pembelajaran yang cocok untuk semua situasi, waktu, dan tempat. Strategi yang disusun guru hanyalah suatu alternatif, bukan menu yang sudah jadi. Pembelajaran adalah suatu yang menuntun bukan hanya penguasaan teknik, melainkan juga intuisi. Baiklah, teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa dalam mencapai suatu tujuan belajarnya secara efektif. Jadi, menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, di mana yaitu dengan mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses, yang akan dipelajari oleh seorang siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses bagaimana proses belajar akan berlangsung. Sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajarinya. Yang pertama, dapat kita lihat di slide. Yang pertama mengenai pengertian belajar menurut teori sibernetik. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif dengan cara memfungsikan unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikir untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori. Model proses pengolahan informasi memang memandang memori manusia seperti komputer yang mengambil atau mendapatkan informasi, mengelola dan juga mengubahnya dalam bentuk dan isi, kemudian menyimpannya dan menampilkannya kembali ke informasi pada saat dibutuhkan. Teori yang kedua yaitu kita membahas mengenai teori pemrosesan informasi. Terdapat 3 komponen berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi serta terjadinya atau lupa. Yang pertama yaitu sensory receptor atau SR. SR merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam SR, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya ditangkap dalam bentuk aslinya
dan informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mudah tergantung atau berganti. Teori yang kedua yaitu menurut working memory atau WM. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian atau attention oleh individu pembelajaran. Perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Karakteristik WM adalah bahwa yang pertama yaitu informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa upaya pengulangan atau rehearsal. Yang kedua, ada informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulusnya aslinya. Asumsi pertama berkaitan dengan penaatan jumlah informasi, sedangkan asumsi kedua berkaitan dengan pesan proses kontrol. Yang ketiga ada long term memory atau LTM. LTM diasumsi menjadi 3. Yang pertama yaitu berisikan semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang terakhir, bahwa sekali informasi disampaikan di dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Persoalan mengenai lupa pada tahap ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Baiklah, yang pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai teori belajar dalam aliran sibernetik atau LANDA, di mana salah satu penganut aliran sibernetik adalah LANDA. Ia membedakan ada 2 macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistemis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contoh-contoh proses algoritmik misalnya kegiatan menelpon, menjalankan mesin, mobil, dan lain-lain. Sedangkan cara berpikir heuristik yaitu bagaimana cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus, memahami suatu konsep yang mengandung arti ganda dan penafsiran menuntut seseorang untuk menggunakan cara berpikir heuristik. Pembahasan kita yang keempat yaitu mengenai aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Kondisi internal peserta didik mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi, dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam mengelola pembelajaran antara lain. Yang pertama yaitu mengenai kemampuan awal peserta didik. Jadi seorang guru itu harus mampu mengetahui bagaimana kemampuan seorang peserta didiknya. Yang kedua yaitu mengenai motivasi. Yang ketiga, perhatian, di mana seorang guru harus lebih memperhatikan peserta didiknya, anak muridnya. Yang keempat yaitu persepsi. Yang kelima, ingatan, lupa, retensi, dan yang terakhir yaitu transfer. Dan kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengolahan informasi antara lain yaitu yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Cara yang ditempuh pendidik untuk mengelola pembelajaran yang sangat bervariasi tergantung pada kondisi belajar yang diharapkan. Yang kedua yaitu ada mengenai tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain di dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajar. Tujuan belajar yang dinyatakan secara
spesifik, dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkah laku, ketercapaian tujuan belajar, dan dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga yaitu dapat kita lihat di slide, yaitu mengenai pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik. Mengapa? Karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan juga tingkat kompetensinya berdasarkan deskripsi proses pengolahan informasi yang terjadi merupakan interaksi faktor internal dan eksternal dari peserta didik. Maka aplikasi pengelolaan kegiatan pembelajaran berbasis teori sibernetik yang baik. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan sibernetik ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan. Ada 5 kelebihan dalam sistem sibernetik. Yang pertama yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol, menyajikan pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang kedua, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Lalu adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Lalu, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang terakhir yaitu ada mengenai balikan informasi, memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkah laku untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kekurangan dari sibernetik ini. Yang pertama yaitu terlalu menekankan kepada sistem informasi yang dipelajari. Yang kedua, ada mengenai kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Adapun kekurangan selanjutnya yaitu teori belajar sibernetik ini, yaitu memang teori yang sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran. Mengapa? Karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip. Kita semua, yang pertama yaitu kita hanya mempunyai satu pikiran atau satu tubuh dan berbagai sejarah hidup yang ada hanyalah untuk diamati. Maka dari itu, pengamatan kita tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Prinsip yang kedua, kita dapat memperhatikan perbedaan apa saja yang ada dan membuat perbedaan terhadap lingkungan ataupun sistem. Pengamatan akan merancang sebagai informasi dan menyajikan untuk kita. Yang ketiga, informasi muncul dalam suatu proses hidup antara pengamat dan juga sistem. Yang keempat, melalui komunikasi dan tentunya umpan balik secara konstan, kita dapat mengubah gambaran mengenai dunia dan mengubahnya. Berikutnya, belajar dan timbulkan dari kebutuhan untuk bertahan dalam hal ekonomi, sosial, budaya, ataupun fisik, dan lebih memungkinkan kita untuk terus hidup. Belajar sendiri memang dipicu oleh lingkungan, pastinya akan sesuai dengan sejarah kehidupan kita yang akan diantisipasi, dan setiap orang akan memiliki perbedaan. Sekian seperti slide yang kita lihat di belakang. Teori ini adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 dan menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Howard R. Gardner,
seorang peneliti di Project Zero Milk Universitas Harvard Tank mencetuskan ide mengenai kecerdasan yang menentang aliran kecerdasan utama dan tradisional yang saat itu. Ide itu dituangkan ke dalam sebuah buku yang bernama Frames of Mind, yang kemudian diikuti oleh belasan buku lainnya yang mengulas mengenai kecerdasan berawal dari kejadian ketika para pemimpin kota Paris berkumpul pada tahun 1900 dan berbicara dengan seorang ahli psikologi bernama Alfred Binet dengan permintaan yang tidak biasa. Dan kenyataan sejarah yang terjadi, Binet memenuhi permintaan tak biasa ini. Dalam waktu singkat, penemuannya menjadi terkenal dengan sebuah tes kecerdasan. Ukurannya EQ seperti model baju hasil perancang terkenal Paris. Tes ini kemudian tersebar ke negara-negara lain, terutama Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia Pertama, tes EQ dipakai untuk menguji 1 juta orang Amerika yang mendaftar menjadi tentara dan benar-benar mencapai kesuksesan. Sejak saat itu, tes EQ menjadi salah satu sukses terbesar ilmu psikologi, sebuah alat ukur yang ilmiah dan berdaya besar. Berikutnya kita membahas mengenai 7 kecerdasan personal. Yang pertama kita ada kecerdasan verbal atau bahasa, merupakan kemampuan seorang dalam menggunakan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu ada mengenai kecerdasan logika atau matematika, merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti yang dimiliki matematikawan, saintis, dan programmer. Yang ketiga yaitu ada kecerdasan visual atau ruang, adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat atau berhubungan dengan kemampuan indera pandang dan berimajinasi, seperti yang dimiliki oleh para navigator. Yang keempat yaitu ada mengenai kecerdasan tubuh dan gerak, merupakan kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Yang kelima ada mengenai kecerdasan musikal atau ritmik, merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan, menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, dan menciptakan lagu. Selanjutnya ada kecerdasan interpersonal, berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi, baik verbal maupun nonverbal, mampu mengenali perbedaan perasaan, temperamen, maupun motivasi orang lain. Yang berikutnya ada kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan pemahaman terhadap aspek internal seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, intuisi, dan spiritual.
Belajar dalam teori kecerdasan majemuk belajar adalah usaha untuk menghidupkan secara utuh dan alamiah seluruh kecerdasan yang dimiliki individu. Dapat kita lihat dalam slide. Dari sudut pandang teori humanistik, dasar-dasar teori kecerdasan majemuk memang sangat humanis, yang memberikan tekanan pada positive regard atau pandangan positif, acceptance atau dukungan, awareness atau kesadaran, self-worth atau nilai diri yang kesemuanya itu bermurah pada aktualisasi diri yang optimal. Psikologi humanistik menekankan pada personal growth atau perkembangan individu sesuai dengan arah dari teori kecerdasan majemuk. Selanjutnya, sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik, artinya di mana kurikulum atau administrasi kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikulernya, sistem pengelolaannya harus dirumuskan dan dilaksanakan demi kepentingan peserta didik, bukan demi kepentingan guru. Sekolah atau lembaga lain pendidikan yang hanya memusat pada kepentingan kebutuhan kerja secara sempit harus dikembalikan kepada kepentingan pertumbuhan dan perkembangan kepribadian peserta didik secara utuh, seperti misalnya kemampuan bernalar, berpikir aktif positif, kreatif, menemukan alternatif, dan prosesnya menjadi pribadi yang utuh. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu ada mengenai pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan potensi manusia. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Yang ketiga, memberikan harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Yang keempat, membuat kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikir terbuka. Yang kelima, mengenai menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau inteligensi. Setelah kita membahas mengenai kelebihan, kita akan membahas mengenai kelemahan. Kelemahan dari kecerdasan ini yang pertama yaitu memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain pencampuran adukan pengertian kecerdasan, keterampilan, dan bakat. Yang kedua, bersifat personal, individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga, membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal atau massal. Yang keempat yaitu yang keempat, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini.
dalam praktek di dalam kelas. Ya, baik, bertolak dari permasalahan tersebut, maka untuk menerapkan konsep kecerdasan majemuk diperlukan suatu reformasi pendidikan. Untuk dapat mengadakan reformasi pendidikan, hal-hal berikut perlu mendapatkan pertimbangannya. Saya akan menyebutkan yang pertama, yaitu pembelajaran dijadikan subjek pendidikan dan pusat proses pembelajaran. Yang kedua yaitu teori aktivitas diri dan aktif positif merupakan dasar dari proses belajar. Yang ketiga, tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan si pembelajar daripada tekanan pada penguasaan materi pembelajaran. Yang keempat, kurikulum sekolah disusun dalam kerangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Yang kelima, perlunya secara rutin kontrol informal di kelas dan sosialisasi pengajaran dan belajar atau kegiatan bersama di tengah-tengah arus deras individualisme. Yang keenam, yaitu mengenai hendaknya banyak diterapkannya keaktifan berpikir dan berargumentasi daripada sekedar menghafal atau mengingat-ingat saja. Berikutnya yaitu pendidikan hendaknya menggambarkan kreativitas siswa. Teori Howard Gardner tentang kecerdasan majemuk memang masih memerlukan kajian dan banyak pengalaman lapangan. Namun setidaknya teori ini telah mengingatkan kepada kita bahwa manusia memang diciptakan unik. Baiklah, sekian dari hasil presentasi yang saya sampaikan.